Gadis itu menyisir rambutnya ke samping. Tato naga itu tiba-tiba bergerak. Beberapa saat kemudian, naga itu telah keluar dari tubuh gadis itu. Ini adalah film fantasi The School for Good and Evil. Dikatakan bahwa semua pahlawan dan penjahat adalah murid Akademi Sihir. Akademi dibagi menjadi dua sisi, baik dan jahat. Setiap tahun, Tin akan merekrut orang-orang yang berkarakter baik. Sisi jahat akan merekrut orang-orang yang agak jahat. Setelah melewati 1 tahun ajaran, sekolah baik dan jahat akan mengadakan kompetisi. Tapi pihak jahat telah kehilangan 200 tahun berturut-turut. Namun tahun ini ada 2 orang di sisi jahat yang cukup menonjol. Penampilan mereka menciptakan badai. Sophie adalah gadis yang lembut. Gadis yang selalu ingin menjadi pahlawan. Hari itu, gadis itu sedang membaca sebuah permintaan. Saya harap saya bisa pergi ke Akademi Sihir untuk belajar. Di malam hari, Sophie menunggu utusan Akademi datang menjemputnya. Tapi Agatha datang berlari, tidak ingin Sophie pergi. Pada saat ini, utusan itu tiba. Dia berjalan cepat dan menyeret Sophie pergi. Sophie sangat senang sehingga dia berteriak. Tapi Agatha bersikeras untuk mengikuti. Setelah berlari beberapa saat, kurir itu menjatuhkan Sophie. Gadis itu belum sempat mengadu kepada Agatha saat melihat seekor burung besar terbang di atas. Burung itu mengambil keduanya dan terbang menjauh. Burung itu terbang di atas pegunungan, akhirnya terbang ke Akademi Sihir. Sisi jahat diselimuti kabut di malam yang gelap. Di sisi lain, sisi Tin diterangi di bawah sinar matahari. Sophie mengira dia akan bersama Tin. Tapi burung besar itu membiarkannya pergi ke Evil. Agatha dilepaskan ke kebun Tin. Agatha duduk dan dikelilingi oleh putri-putri cantik. Ada peri membimbing gadis itu. Sophie lebih sengsara. Gadis yang jatuh ke kanal, dikelilingi oleh monster. Setelah dikirim ke sekolah Evil, Sophie pergi mencari gurunya. Sophie mengira sekolah telah menetapkan kelas yang salah. Tapi kata guru, hanya 1 orang yang cukup beruntung untuk masuk ke sekolah jahat. Saya orang itu. Guru sekolah Tin juga mengatakan tidak membeda-bedakan. Agatha juga tidak jujur dengan hatinya. Sophie mengenakan tuxedo hitam. Agatha mengenakan gaun seperti peri. Bersama-sama mereka menghadiri upacara pembukaan. Pria setinggi 3 meter ini menyambar kapak serigala. Dia menampilkan performa yang sangat keren. Tapi menghadapi putra raja, yang tidak berhasil. Tedros melemparkan pedangnya ke udara lalu menancapkannya ke tanah. Orang bilang itu tidak adil. Karena itu pedang dewa. Guru di sekolah Evil menjentikkan jarinya. Kapak One Eye segera terbakar. Adil kali ini. Pria itu tersenyum bangga dan kemudian melancarkan serangan. Tapi dengan kepala besar, reaksinya agak lambat. Tedros mengambil kesempatan untuk berputar 3 kali. Dalam sekejap mata, saya melihat 1 mata tergeletak di lantai. Kapak terbang ke udara. Pertunjukan berakhir di sini. Sekolah jahat telah kalah 1 putaran. Selanjutnya, kepala sekolah masuk. Dia memperkenalkan siswa baru secara singkat. Setelah upacara pembukaan berakhir, hari juga gelap. Sophie dan Agatha ditempatkan di 2 asrama yang berbeda. Tapi Sophie tetap ingin bersekolah di Teen School, dan Agatha tidak mau belajar di sana. 2 orang diisolasi oleh teman sekelas. Agatha ingin pergi menemui Sophie. Gadis itu harus memanjat keluar jendela. Agatha melihat Dewa Cupid. Hanya itu adalah patung. Agatha baru saja lewat, Cupid itu hidup kembali. Siswa tidak diperbolehkan memanjat keluar. Agatha diburu. Gadis itu masuk ke sebuah ruangan. Di sana, gadis itu mendengar gurunya berbicara tentang bagaimana mereka berdua mungkin ditempatkan di sekolah yang salah. Setelah guru pergi, ruangan menjadi merah. Sebuah sosok muncul. Penyihir, menjauhlah dari Sophie. Dia memiliki misi yang harus dipenuhi. Dia milikku sekarang. Agatha ketakutan dan kabur. Gadis itu berlari menemui Sophie dan pergi menemui kepala sekolah. Keduanya ingin mundur dari sekolah, tetapi kepala sekolah memastikan tempat itu aman. Jika Sophie memiliki ciuman yang tulus, itu bisa berubah. Sophie ingin pergi ke sekolah Tin, jadi dia menyarankan Agatha untuk tinggal di sini. Jadi mereka berdua mulai belajar. Namun isi dari kedua aliran tersebut berbeda. Truong Tin akan belajar bagaimana menjadi lebih cantik. Guru juga rapi dan bersih. Sekolah jahat belajar menjadi lebih kejam. Mereka harus belajar bagaimana mengubah jelek. Hari itu, Agatha ada kelas ekstrakurikuler. Mereka harus memasuki hutan petualangan. Meski terlihat seperti bunga, itu berbahaya. Hutan ini penuh dengan bunga pemakan manusia. Kata guru itu kepada murid-muridnya,
orang dengan hati yang kejam sering disamarkan dengan penampilan yang jujur. Para siswa di Evil School sedang mempelajari kelas penting. Ini adalah ledakan spontan. Seorang anak laki-laki mengatakan dia memiliki serigala di dalamnya. Alhasil, setelah menggunakan seluruh kekuatannya, orang yang paling kuat di sini adalah gadis ini. Dia menarik rambutnya ke belakang memperlihatkan tato naga. Kemudian naga itu tiba-tiba bergerak. Gadis yang mengendalikannya, ia bergegas menyerang Sophie. Sophie mengeluarkan sebuah buku dan meniup naga itu. Tapi gadis ini memutuskan untuk tidak menyerah. Dia mengendalikan naga di sekitar Sophie. Guru berdiri di sampingnya tetapi tidak menghentikannya. Sophie mencoba melepaskan kekuatannya. Segerombolan lebah menerobos jendela. Lebah mengelilingi naga dan membawanya ke langit-langit. Gadis itu jatuh ke lantai. Sophie berteriak untuk berhenti. Pada saat ini, lebah melepaskan naga itu. Lebah secara bertahap berubah menjadi seseorang. Orang itu berkata kepada Sophie, "Anda melakukan pekerjaan dengan baik." Guru terkejut melihat ini. Ternyata itu adalah adik kepala sekolah. Dia juga pendiri School of Evil. Sejak kepergiannya, School of Evil tidak pernah memenangkan pertempuran. Di sini, siswa dari sekolah Tin mengunjungi akuarium keinginan. Letakkan tangan Anda di danau, Anda dapat berharap apa yang Anda inginkan. Harapan siswa lain adalah melihat separuh lainnya. Agatha ingin semua orang pulang. Keinginan ini terlalu besar. Tiba-tiba ikan-ikan di danau itu menyatu menjadi wujud manusia. Jika siswa akademi 3 kali berutang, mereka akan menghilang. Gadis ini telah hilang selama lebih dari 100 tahun. Keinginan Agatha menyelamatkan gadis ini. Pada saat itu, seekor burung besar tiba-tiba terbang. Burung itu mendekati Agatha dan berbicara dalam bahasa manusia. Agatha mengenali suara itu. Dia adalah teman sekelasnya 2 hari lalu yang terlilit hutang. Agatha telah melihatnya menghilang. Ternyata orang yang berutang subjek akan berubah menjadi binatang. Saat ini, Tedros muncul. Dia melemparkan pedangnya ke dada burung itu. Tedros mengira dia adalah pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan tetapi dipukuli. Pada titik ini Sophie dan Agatha sama-sama menemukan beberapa rahasia. Mereka harus bertemu di kantin sekolah. Tapi sebelum dia bisa mengatakan beberapa patah kata, Sophie sudah dibawa pergi.